Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sapita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. PT Freeport Indonesia telah memulai pembangunan pabrik pengolahan tambang atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Pada 12 Oktober 2021 lalu, proyek tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata proyek ini menuai protes dari banyak masyarakat Papua, termasuk Presiden Literasi Anak Papua Muhammad Ridwan Kambori yang menyayangkan pembangunan pabrik smelter di luar Papua. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. PT Freeport Indonesia sudah memulai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga baru di Gresik, Jawa Timur. Bahkan pada 12 Oktober 2021 lalu, peletakan batu pertama atau groundbreaking diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun proyek pembangunan smelter di Gresik ini menimbulkan protes dari sebagian masyarakat Papua. Salah satu yang mengungkapkan keberatan adalah Presiden Literasi Anak Papua Muhammad Ridwan Kambori. Dia mengungkapkan pandangannya mengapa pabrik smelter tidak dibangun di tanah Papua, mengingat PT Freeport Indonesia telah lama beroperasi di daerah tersebut. Kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan rasis, karena Papua terlalu baik dalam memberikan bahan mentah sumber daya alam yang nantinya diolah menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai jual tinggi. Ketika negara serius membangun Papua, maka hal tersebut jangan dibiarkan terjadi di atas tanah Papua. Dan ketika negara membiarkan hal tersebut terjadi, maka sebagai bagian integral, Ridwan Kambori akan berjuang dengan segala cara untuk membela tanah Papua, terutama bangsa Melanesia. Menurutnya, potensi ekonomi Papua akan terserap keluar Papua, dan Papua akan menjadi konsumen atas sumber daya alam yang dihasilkan oleh perut bumi Papua sendiri. Bahkan dia menyebutkan dalam wawancara melalui via WhatsApp dengan Unhas TV, dia menyebutkan tidak ada manfaat bagi Papua jika pabrik smelter dibangun di luar Papua. Yang ada, kebijakan ini mengancam kedaulatan bernegara. Papua hanya dilihat sebagai rahim yang mengandung, tetapi tidak diakui sebagai ibu kandung. Ridwan bahkan menyatakan keprihatinannya. Alasan tidak membangun pabrik smelter di Papua yang diungkapkan oleh Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan infrastruktur di Papua belum memenuhi persyaratan. Sebagai orang Papua asli, dia menyesalkan bahwa tanggapan dari seorang menteri yang berasal dari Papua seharusnya lebih proaktif dalam membela kepentingan Papua, dalam hal ini produksi dan eksploitasi sumber daya alam. Ridwan berharap pemerintah harus serius dalam membangun Papua dan bersikap adil terhadap orang Papua. Jika hal ini tidak terpenuhi, Ridwan bahkan menyatakan agar orang-orang Papua dapat kembali ke Pacific Island atau Melanesian Papua. Menyoroti ketidakpuasan yang dirasakan atas perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap Papua. Rahmatia melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen kumpul keluarga. Mendekati Hari Raya, umumnya masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Namun, terkadang di hari istimewa tersebut, tuntutan pekerjaan mengharuskan seseorang untuk merayakan Idul Fitri di tanah rantauan. Lantas, seperti apa regulasi yang mengatur waktu kerja di hari cuti nasional ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen berkumpul bersama dengan keluarga. Di momen tersebut, para perantau baik dengan tujuan pendidikan maupun pekerjaan akan mendapatkan jatah cuti secara nasional yang dikenal dengan cuti bersama. Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, penetapan cuti bersama Lebaran Idul Fitri untuk tahun 2024 telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 855 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023, dan nomor 4 tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024. Namun cuti tersebut tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Bagi unit kerja, satuan organisasi atau perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan sejenisnya,
diharuskan untuk mengatur penugasan pegawai, karyawan, atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Hal tersebut tercantum pada diktum ketiga dalam SKB 3 Menteri nomor 855 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023, dan nomor 4 tahun 2023 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Adapun kebijakan mengenai pengecualian cuti bersama bagi instansi swasta kemudian diatur dalam diktum ke-6 pada SKB yang sama, bahwa pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bagi lembaga atau instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Asrulwan Sirsan Afandi, seorang pegawai dari sebuah minimarket di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu karyawan yang tetap bekerja di Hari Raya Idul Fitri. Ia mengaku tahun ini merupakan kali pertama ia bertugas di Hari Raya. Alhamdulillah baru kali ini yang tidak pernah, iya. Setelah 2 tahun kerja. Menurut pengalamannya bekerja selama 2 tahun, minimarket tempat ia bekerja memberikan pilihan kepada karyawannya mengenai pengganti dari masuk kerja di hari cuti tersebut. Ada 2 pilihan Kak, yaitu ya masuk sebagai lembur dan juga sebagai bisa diambil di cuti di tempat lain, maksudnya di hari yang lainnya. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa shift karyawan yang bertugas di hari raya tidak berbeda dengan shift seperti biasanya. Hanya saja dalam sehari harus ada 2 orang yang bertugas dengan shift double. Pembagian shiftnya itu dibagi tetap jika sesuai dengan hari-hari biasa. Namun ada dua personilnya itu wajib masuk di shift pagi dengan shift siangnya begitu. Jadi dibagi Kak. Biasanya 1 kali aja langsung double shift kayak begitu. Berarti jadwalnya sama aja seperti? Iya sama aja dengan hari-hari biasa. Karena kan di sini bedanya dengan toko-toko yang lain itu dia toko sapa ini Kak. Sapa itu seperti dia pengantaran. Jadi beda dari toko-toko reguler yang seperti biasa kayak normal nggak ada pengantarannya. Kalau di sini ada sapanya. Iya mengantar juga. Jadi harus kayak ada double shift. Untuk jumlah orangnya ini apakah berkurang atau sama seperti? Berkurang, pastinya berkurang Kak. Kalau contohnya seperti hari biasa itu dia masuknya sampai 7 sampai 8 orang. Nah, sekarang itu dibatas sampai 6 orang, sampai 5 sampai 6 orang. Berbeda dengan minimarket serupa, minimarket ini memiliki program sapa atau siap antar pesanan Anda, sehingga membutuhkan jumlah SDM yang lebih banyak tiap harinya. Dan tentunya adanya karyawan yang mengambil cuti mengakibatkan jumlah SDM lebih sedikit, sehingga harus ada karyawan yang mengambil double shift. Kendati tetap masuk di Hari Raya Idul Fitri, pria asal Bugis Sopeng ini mengaku tetap mengikuti sholat Id, namun tidak dapat melaksanakannya di kampung halaman karena harus kembali bertugas usai melaksanakan sholat Id. Kalau yang shift malam itu Kak tetap pulang jam 3, nanti ditutup tokonya jam 3, terus lanjut lagi setelah sholat Idul Id jam 10 baru masuk kembali. Dibuka tokonya kembali. Sempat jika. Iya, sempat. Iya. Perasaannya sendiri gimana sih Kak? Rasa sedih ada juga ya, karena kan bagaimana ya, semua orang mau sholat Id di rumah atau di kampung masing-masing, cuma kita karena terkendala itu tugas dari toko ya, jadi sholat Idnya ya di sekitar toko saja, seperti itu. Bertugas di hari raya membuatnya tak bisa melaksanakan sholat Id di kampung halaman. Meskipun dengan perasaan sedih, ia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Eva Syarahman, Unhas TV. Dalam rangkaian Musyawarah Kota ke-8 Perbakin Kota Makassar, pengurus Perbakin bersama dengan klub menembak di seluruh Kota Makassar menyelenggarakan acara halal bihalal dan silaturahmi. Acara tersebut menjadi momentum untuk menutup periode musyawarah dengan suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan. Pengurus Perbakin Kota Makassar dan klub menembak merayakan momen penting dalam rangkaian Musyawarah Kota dengan menyelenggarakan acara halal bihalal. Acara yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention ini merupakan bagian dari upaya untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara anggota organisasi tersebut. Selama muskot, suasana tegang dan penuh tantangan terasa ketika pengurus Perbakin Kota Makassar bersama klub menembak melakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua. Namun, semua ketegangan itu kini terobati dengan diadakannya acara halal bihalal dan silaturahmi. Dalam suasana yang penuh keakraban, pengurus Perbakin dan klub menembak saling berbagi cerita dan tawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dan proses musyawarah yang mungkin menegangkan, kebersamaan dan persaudaraan tetap dijaga sebagai nilai utama.
halal bil halal yang dilakukan oleh Perbakin Kota Makassar kali ini dalam rangkaian dengan musyawarah kota, Muskot Perbakin Kota Makassar. Muskot itu adalah pemilihan ketua Perbakin Kota Makassar. Dari periode sebelumnya 2019 sampai 2024. Nah, sekarang telah terpilih pengurus baru Ketua Perbakin Kota Makassar 2024-2028. Nah, mulai dari pagi tadi kita adakan muskot dan terpilih sampai sore, dan setelah itu kita tutup dengan rangkaian halal bil halal. Halal bil halal. Halal bil halal ini ya juga dihadiri selain pengurus Perbakin Kota Makassar, juga klub-klub menembak yang ada di Kota Makassar ini. Dan kita harapkan nanti dengan adanya halal bil halal ini yang tadinya cukup tegang selama musyawarah kota tadi cukup tegang, tentu saja dengan macam-macam laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua, ya sekarang ditutup dengan silaturahim di antara semua pengurus dan semua klub-klub organisasi menembak, ya, persatuan menembak, klub-klub persatuan menembak yang ada di Kota Makassar. Kami telah terpilih Bapak Heru Novianto sebagai Ketua Perbakin Kota Makassar untuk 2024-2028. Nah, kami juga didampingi sama Ketua Bidang Organisasi Bapak Dr. Saryadi yang sekaligus juga sebagai Ketua Panitia, ada Pak Iskandar sebagai Sekum dan Bendahara. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua Harian Perbakin Kota Makassar. Demikian, terima kasih. Salam maki. Acara halal bihalal dan silaturahmi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar anggota Perbakin dan klub menembak di Kota Makassar, serta membawa semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam dunia menembak diharapkan akan terus terjaga dan berkembang di masa mendatang. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.